Ya, karena gua capek ngeliatin kalian yang pada ngurusin ribut dokter antara dokter Richard Lee sama Doktif. Capek. Gini, ngapain ributin dokter Richard? Ngapain kalian dan Doktif ngeributin dokter Richard tuh mau ngapain? Udah jelas menurut gua sepertinya dokter Richard ini kebal hukum. Deddy Corbuzier menyampaikan kritik tajamnya terhadap perseteruan antara dua dokter, Dr. Richard Lee dan seorang dokter yang dikenal dengan nama dokter detektif atau Doktif. Perseteruan sengit yang semakin memanas ini bermula dari tuduhan skincare overclaim yang dilayangkan oleh Doktif terhadap produk yang dijual Dr. Richard Lee. Dalam podcast terbarunya, Deddy Corbuzier dengan tegas mengomentari pernyataan Dr. Richard Lee yang diklaim oleh Doktif pernah mengakui ingin menjadi dokter terkaya se-Indonesia. YouTuber yang akrab disapa Om Ded itu menyayangkan sikap Dr. Richard Lee yang kerap memamerkan kekayaan dan pencapaiannya di media sosial. Dia kemudian membandingkan sikap Dr. Richard Lee dengan selebriti seperti Atta Halilintar, Andre Taulany, dan Raffi Ahmad yang menurutnya sah-sah saja memamerkan kekayaan karena memang dikenal sebagai entertainer. Dokter itu tugasnya menyembuhkan manusia, bukan jualan obat. Berapa banyak orang-orang yang ada di BPJS saya tolong dengan dana BPJS. Bahkan orang yang tidak punya BPJS saya tolong sampai hidupnya, sampai sekarang masih hidup. Berapa banyak pasien-pasien yang tidak mampu beli obat saya berikan obat dengan gratis. Pamer, flexing tuh, flexing pasien-pasien yang Anda tolong. Bukan rumah mewah. Deddy Corbuzier lantas menyinggung soal sumpah dokter yang seharusnya mengutamakan pelayanan dan kesehatan pasien, bukan mengejar kekayaan. Suami Sabrina Khairunisa itu mencontohkan beberapa dokter yang dia kenal yang rela berkorban demi pasiennya. Sebut saja Dokter Gunawan yang menjual rumah dan mobilnya untuk membeli obat bagi pasien-pasiennya, serta dokter yang mendirikan rumah sakit terapung dan menerima pembayaran dengan sayur. Tak hanya Dr. Richard Lee, Deddy Corbuzier juga menyindir Doktif yang kerap tampil menggunakan topeng. Pernah nggak seumur hidup Anda lihat ada dokter bertopeng? Gitu? Pernah nggak? Saya nggak nyerang satu orang ya. Saya mau ngomongin tentang dokter. Sumpah lainnya, nih menarik nih. Ini sumpah dokter. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai saudara kandung. Itu ada di sumpah dokter. Teman sejawat saya sebagai saudara kandung. Kandung palelu. Dia pun menekankan bahwa dalam sumpah dokter terdapat poin untuk memperlakukan teman sejawat sebagai saudara kandung. Hingga kini, baik Dr. Richard Lee maupun Doktif belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Deddy Corbuzier. Sebelumnya, mereka saling serang di podcast Denny Sumargo dalam episode terpisah. So, gimana menurut kalian? Komen. Kalau misalnya gue bisa ceritain di sini, bahwa sebenarnya aman nggak ini untuk Bumil dan Bu Sui? Ya. Gue ngomong ini aman untuk Bumil dan Lu yang mengklaim itu aman ya? Dan ini juga berdasarkan dari dokumennya WHO. Iya. Jadi tadi gue niatnya pengen bikin konten tentang Bang Densu, gara-gara gue ngerasa Bang Densu ini adil banget di kedua podcast kemarin yang dokter. Tapi sebelum itu gue ada nonton videonya Om Deddy, video terbaru, dan gue ngerasa kayak malunya minta ampun dong. Pikiran gue terbuka dan gue nyadar kalau selama ini apa yang gue lakukan itu kayak memberi panggung untuk kasus kedua dokter itu makin membesar. Seharusnya tuh gue gak ngelakuin itu. Dan gue baru sadar ternyata dari kasus kedua dokter kemarin itu, yang terluka tuh gak hanya mereka, gak hanya masyarakat, tapi ada dokter lain yang terluka karena melihat temen sejawat mereka yang udah disumpah tapi malah menyakiti satu sama lain. Sumpah gue berharap banget mereka tuh bisa bayan, karena apa yang mereka lakukan tuh melanggar sumpah mereka. Dan buat dokter yang flexing, harusnya kalian malu sama gelar dokter kalian. Bahkan tadi gue hampir nangis ngedenger Om Deddy bilang kalau misalkan ada dokter yang sebaik itu, the real dokter di luar sana. Gue minta maaf banget karena pernah bikin konten tentang masalah mereka berdua. Gue usahakan untuk tidak membuat konten tentang mereka berdua lagi, karena gue paham dari apa yang gue lakukan tuh pasti memperbesar masalah. Tapi gue gak menjudge siapapun yang masih bikin konten tentang mereka, silakan. Saya akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia.
itu menyakiti hati kita semua. Emang nggak Menyakiti boleh? hati Emang nggak dokter. boleh ngomong kayak begitu? Dokter itu bukan untuk memperkaya. Dokter itu seharusnya untuk berbagi, untuk menolong. Saya setuju banget dengan statement Doktif bahwa kalau mau jadi kaya, ya jangan jadi dokter. Pada dasarnya, yang dilakukan oleh DRL ini telah bertentangan dengan Sumpah Dokter. Kalian bisa lihat ya sendiri Sumpah Dokter di sini terkait memarketingkan secara berlebihan. Kalau saya bilang sih ini menipu ya, apalagi sudah salah kaprah menggunakan exosom secara intravena, bukan intramuskular, yang harganya dijual sampai puluhan juta lagi. Belum lagi terkait melabeli produknya secara berlebihan, yang harusnya misalkan 300.000 dijadikan 1,5 juta. Bukan masalah jualannya, tapi ini terkait gelar dokternya yang dipakai untuk berjualan yang berlebihan. Mungkin yang dikhawatirkan ini kali ya, ketika orang sudah menjadi dokter dan disumpah, dia akan membawa gelar dan sumpah dokter itu sampai dengan mati. Gimana menurut kalian? Kita coba diskusi di kolom komentar ya. Hai guys, karena Doktif dan Dr. Richard telah selesai melaksanakan debat terpisah di podcastnya Bang Denso, gue mau memberikan tanggapan pribadi. Pertama terkait Dr. Richard, disclaimer dulu, gue tidak membenarkan teknik marketing yang beliau gunakan, dan menurut gue pribadi, kalian semua berhak untuk mengkritisi serta minta tanggung jawab dari beliau. Tapi, gue nggak mau kehadiran gue di podcast Bang Densu itu kalian anggap sebagai ajakan untuk menghina, menyerang personal, ataupun memfitnah Dr. Richard. Baik itu menghina fisik, bopeng lah, botak lah, menyerang kehidupan pribadinya, rumah tangganya, atau apapun itu. Memfitnah ataupun melebih-lebihkan, kayak semua produknya berbahaya. Dimana setahu gue satu-satunya produk yang berpotensi berbahaya itu yang microneedling, dan itu udah ditarik BPOM. Sisanya selama udah BPOM, ya harusnya aman. Selain itu, dari pembicaraan off camera setelah podcastnya selesai, mungkin gue naif, tapi gue merasa sepertinya Dr. Richard telah menyadari kesalahannya. Enggak, gue nggak belain Dr. Richard. Kalian boleh banget dan menurut gue wajar banget bagi kalian untuk terus mengkritisi dan meminta pertanggungjawaban dari beliau. Tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kalian lakukan. Selanjutnya, terkait Doktif, pertama-tama gue apresiasi dulu, karena dari podcastnya sepertinya beliau menerima masukan dari Bang Densu untuk tidak lagi menyerang secara personal apabila Dr. Richard juga tidak menyerang secara personal. Dan sepertinya Doktif juga mempertimbangkan masukan gue untuk tidak langsung mengecap sebuah produk itu overclaim atau tidak secara pasti berdasarkan uji lab yang dilakukan pribadi. Jadi itu gue apresiasi. Kemudian untuk berbagai poin yang disampaikan Doktif di podcastnya Bang Densu, di mana kebetulan gue tidak bisa hadir, sehingga kayaknya cukup sulit bagi gue untuk menanggapi poin-poinnya, karena gue takutnya kalau gue tanggapin malah jadi video saut-sautan. Kalau Doktif dan Dr. Richard masih mau bikin video saut-sautan, silahkan. Netizen yang mau bikin video saut-sautan atau ada di timnya Doktif, timnya Dr. Richard, silahkan. Tapi kalau menurut gue pribadi, yang paling benar adalah menekan kepolisian untuk segera memproses laporan dari Doktif. Dari situ, harapannya Dr. Richard bisa membuktikan apakah dia benar atau dia salah. Gue cuma berharap masalah ini bisa cepat selesai dan masyarakat mendapatkan pertanggungjawaban dari kesalahan yang terjadi. Peace out.